Dania sengaja mengadakan pemakamannya Yuda agar semua orang-orang tahu bahwa Yuda itu meninggal dan Yuda tidak lagi dicurigai bahwa dia hidup. Karena kalau dia hidup pasti ini sangat berbahaya buat kehidupannya Yuda karena memang di situ Rafael tidak akan pernah tinggal diam terhadap masih hidupnya Yuda dan oleh karena itu nih guys ya di situ ada Dania yang berusaha menangisi kematiannya Dania. Nah, ternyata di situ ketika Dania itu berusaha untuk menangisi kematiannya di pemakamannya Yuda, ternyata ada suaminya Romi yang ternyata tidak suka bahwa Dania itu ada di pemakamannya Yuda dan menangisi semacam itu. Buat apa semacam itu? Dan kemudian sementara itu juga ada Mama Gina yang ternyata kurang suka dengan Yuda gitu loh. Bahkan di situ sampai membuat Mama Gina itu marah-marah di pemakamannya Yuda dan ternyata di situ memang terjadi keributan di pemakamannya Yuda dan di situ ya ada Dania yang berusaha untuk mengungkapkan kebenarannya bahwa ternyata itu memang yang telah membuat Yuda meninggal itu sebenarnya adalah ulahnya Rafael. Namun ternyata Rafael itu tidak mau mengaku kalau ini adalah ulah dia yang telah mengubur dia hidup-hidup. Namun di situ yang mau menjadi saksi adalah Dania yang mensaksikan bahwa memang Rafael yang telah mengubur hidup-hidup semacam itu. Dan Rafael ternyata tidak tinggal diam dan dia tidak mengaku. Namun ternyata di situ nih kasih ada anak buahnya Ray dan juga Stephen yang berusaha untuk mengakui kebenarannya bahwa mereka akan menjadi saksi juga. Di mana Yuda bosnya itu dikubur hidup-hidup oleh Rafael dan ketika keributan itu terjadi dilihat oleh semuanya Julian dan di situ memang Rafael tidak bisa berkutik lagi ya guys ya karena kebenaran akan terungkap semacam itu. Nah, Romi ini nih guys ya, memang dia itu malam-malam sengaja datang ke tempatnya Papa Gunawan. Supaya apa dia bisa bikin keributan kepada Papa Gunawan. Bahwasanya dia kurang suka dilaporkan kepada polisi semacam itu tujuannya buat apa. Nah dia itu marah-marah gak jelas nunggu lama di tempatnya Papa Gunawan. Apakah dia itu memang ya lagi dibuat kesal oleh Papa Gunawan sehingga membuat dia itu harus menunggu lama di tempatnya di depannya rumahnya Papa Gunawan. Nah, ketika Papa Gunawan itu baru datang, ya mobilnya itu baru datang ke rumahnya, kemudian di stop semacam itu diberhentikan. Dan kemudian membuat Papa Gunawan ini sangat bingung kenapa di depan dia ada yang memberhentikan yang tak lain adalah Romi. Apa sih yang sebenarnya dipengenkan oleh Romi semacam itu? Nah, ternyata Papa Gunawan ini langsung dipukul oleh Romi guys dan disitu membuat Papa Gunawan sangat bingung. Apa yang harus dia lakukan gitu loh. Karena tiba-tiba langsung memukul tanpa kejelasan. Nah sengaja dia memukul karena memang dia sudah menunggu lama banget di depan rumah dia. Dan di samping itu juga ada alasan yang sangat kuat sekali buat Romi kenapa dia itu memukuli Papa Gunawan. Yaitu karena alasannya yaitu dia telah melaporkan Romi sehingga Romi dicurigain polisi bahwa dia telah menculik Yuda. Keributan antara Romi dan Papa Gunawan tentu di situ didengar oleh anaknya Rafael dan juga istrinya Lestari semacam itu. Dan di situ sebagai seorang anak tentu saja membuat Rafael tidak suka jika papanya dipukuli semacam itu. Papa Gunawan hanya mengungkapkan yang sebenarnya bahwa memang Dania itu datang ke tempatnya Papa Gunawan mengakui bahwa di situ Romi pernah bilang kepada Papa Gunawan bahwasannya Romi yang telah menculik Yuda semacam itu dan itu memang dilontarkan oleh Romi itu sendiri. Nah Romi itu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Papa Gunawan itu hanyalah celah yang memang sengaja dilakukan oleh Papa Gunawan itu sendiri agar ya dia bisa melaporkan Romi agar Romi bisa masuk penjara. Nah, di situ datanglah ya kan istrinya menyuruh untuk tidak berkelahi antara Papa Gunawan dan juga Romi. Gitu loh, buat apa malam-malam ribut-ribut semacam itu. Dan selaku seorang istri juga tidak suka kalau misalkan suaminya dipukulin oleh Romi semacam itu. Tiba-tiba ada juga di situ anaknya Rafael yang bilang kepada Romi bahwasanya untuk tidak mukulin papanya. Karena kalau sampai ya papanya dipukulin lagi, nanti akan berhadapan dengan anaknya. Karena di situ ancaman anaknya Rafael itu tidaklah main-main semacam itu nih guys, semacam itu loh guys. Nah di situ memang Papa Gunawan sengaja pengen malah justru menghajar Romi karena dia tidak suka Romi itu ada di depan rumah dia. Buat apa semacam itu? Malahan di situ Papa Gunawan itu menantang untuk menghajar Romi. Nah kemudian di situ Romi berusaha untuk mengelak yang ini yang itu supaya dia tidak bisa dipersalahkan. Nah kemudian sementara itu membuat ya
anaknya Rafael itu berusaha bilang kepada papanya bahwa memang ada urusan ya di antara Romi dan juga anaknya Rafael. Nah, kemudian membuat Papa Gunawan ini bingung, emang urusan apa sih membuat anaknya itu mempersilahkan Romi untuk masuk ke kamarnya. Karena ternyata Romi itu mau diajak ngobrol hanya empat mata semacam itu. Tentu saja di situ ya, Mama dan Papanya tidak setuju ada Romi ya di kamar dia, karena walau bagaimanapun dia bisa memberikan pengaruh yang sangat buruk sekali semacam itu. Nah, untuk urusan apa itu biar tanggung jawabnya anaknya saja Rafael, biarkan papa itu masuk ke rumah semacam itu. Nah, selebihnya ini akan jadi urusannya Rafael dengan Romi. Namun walau bagaimanapun di situ ibunya juga tidak suka jika memang ya ada anggota keluarganya Julian yang masuk di rumah dia semacam itu. Karena kan Romi itu adalah omnya Julian, jadi nggak mungkin gitu loh. Dia dikirim di sini kemungkinan besar semacam itu. Mungkin ada misi tertentu semacam itu. Dia datang ke tempatnya Rafael. Nah, Rafael mengungkapkan kepada mama papanya nggak usah mikirin terkait akan hal itu. Karena kalau dia melakukan hal yang nekat, jahat kepada Rafael, karena Rafael tidak akan segan-segan untuk menghabisi Romi semacam itu loh guys. Makanya di situ Rafael sengaja mengungkapkan kepada mama papanya untuk tidak usah khawatir kepada Romi, di mana Romi yang datang ke tempat dia semacam itu. Biarkan ini jadi urusannya Rafael dengan Romi. Nah, di situ membuat papa dan mamanya itu sangat bingung dengan sikap anaknya. Kenapa justru malah mempersilahkan Romi, orang yang kejam semacam itu. Dan di situ mama dan papanya itu memperdebatkan anaknya, kenapa di situ masih saja susah untuk dikasih tahu semacam itu. Padahal jelas-jelas Romi itu bukanlah orang yang baik semacam itu. Ya, dan di situ memang sengaja Romi itu dibawa ke kamarnya Rafael supaya memang dia itu bisa ngobrol empat mata. Karena ada hal yang sangat penting sekali yang harus dibahas di antara mereka berdua terkait kerjasama agar mereka berdua itu tidak masuk penjara semacam itu. Jadi mereka harus melindungi satu sama lain semacam itu loh guys. Dan maka dari itu membuat Romi ini harus masuk ke kamar dia. Ternyata ketika dia berusaha untuk masuk ke kamarnya, ternyata ada sesuatu hal yang terjadi di situ di mana Romi ini malah ngobrolnya kayak santai banget semacam itu. Padahal di situ ya guys ya, Rafael itu sudah serius banget pengen ngobrol penting bersama dengan Romi. Ternyata Romi ini malah justru bercanda di situ. Malahan dia bilang bahwa tempatnya ini sangat nyaman sekali, nggak seperti tempat tinggalnya ya kamarnya Romi saat ini. Dari situ ya menunjukkan bahwa memang nggak suka banget ya Rafael dengan bahasa basinya. Karena walau bagaimanapun di situ dia pengen ngobrol hal penting banget loh terkait kerjasama semacam itu yang ditawarkan Rafael. Nah, tentu saja nih guys ya, ternyata membuat mama papanya ini sangat curiga kira-kira mereka membahas tentang apa. Dan oleh karena itu membuat mama papanya berusaha untuk mengintip nih guys ya, kira-kira memang apa yang diungkapkan oleh Rafael sehingga Rafael itu tidak memperbolehkan papa mamanya itu mengetahui apa yang dibicarakan. Makanya mengintip. Nah, di situ mamanya pengen benar-benar tahu, pengen melihat, mendengar. Ya, nah papa ini sudah tahu belum apa yang dibicarakan Rafael semacam itu loh. Nah, di situ ternyata papanya itu tidak mendengar apa-apa, justru malah mendengar dari Mama Lestari yang ngomel-ngomel mulu aja. Nah, ketika itu membuat Mama Lestari ini meminta kepada Papa Gunawan untuk membuka pintunya. Ternyata ketika dibuka justru malah ada anaknya yang justru malah keluar. Nah, di situ Rafael sekali lagi bilang kepada mama papanya bahwa dia pengen berbicara empat mata, yang artinya hanya dua orang saja. Tidak boleh diganggu oleh siapapun, hanya empat mata, dua empat telinga, dua orang semacam itu. Jadi hanya boleh ada dua orang antara Romi dengan Rafael. Jadi tidak boleh didengar oleh apapun. Nah, kira membahas tentang apa? Nah, di situ tolong papanya ini percaya semacam itu kepada anaknya Rafael karena memang Rafael ini mau ngobrol hal yang sangat penting kepada Romi. Nah, di situ Mama Lestari ini nggak bisa menguping nih guys ya. Dia lagi marah-marah kepada suaminya karena tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Kira-kira apa yang dibahas di situ Romi. Nah, kemudian dengan sangat tegas sekali di situ Rafael menyampaikan ya membuat kerjasama dengan Romi, di mana ada dua hal kerjasama yang sangat pengen dibahas. Yang pertama yaitu adalah kerjasama di mana mereka harus kerjasama satu sama lain untuk tidak masuk penjara semacam itu. Karena memang di situ Rafael yang telah membuat Yuda hidup ya, membuat Yuda itu meninggal dikubur hidup-hidup. Nah, yang kedua yaitu terkait ya bahwa Julian itu harus masuk penjara. Nah, oleh karena itu dia minta bantuan kepada Romi agar Romi ini menjadi saksi agar memberatkan Julian agar masuk penjara dan dia akan mendekam di situ. Nah, dengan apa yang diungkapkan oleh Rafael ini adalah ide yang sangat brilian. Ternyata idenya sangat bagus macam itu. Nah, di situ
Ya, Romi ini seneng banget bercandain Rafael semacam itu, bahkan menganggap Rafael itu adalah anak mami, bahkan dia sempat mengatakan bahwa dia memang pantas dipanggil anak mami. Nah, kemudian membuat Rafael ini agak marah ya dengan ucapan yang dilontarkan oleh ya Romi. Nah, kemudian dengan sangat tegas di situ Rafael tidaklah anak mami, dia mengungkapkan yang sebenarnya sehingga membuat Romi ini ketakutan bahwa memang auranya dia yang sekarang itu sangat berbeda. Bahkan ya berkat bantuan dari Rafael ternyata bisa menyingkirkan Yuda. Dan ternyata Rafael yang sekarang itu sudah sangat berbeda. Dengan sekali bergerak dia bisa menghancurkan gitu loh. Padahal dia itu baru main jahat semacam itu dan akhirnya dia berusaha untuk mengagumi. Dan dia mengetahui bahwa ternyata Rafael yang sekarang itu sangat berbeda. Bahkan sekarang bisa jadi partner dia, partner crime-nya dia untuk melakukan hal tindak kejahatan semacam itu. Bahkan dia pengen berguru kepada Rafael. Karena apa? Romi saja yang sudah melakukan tindak kejahatan, ya ternyata tidak sebengis yang dilakukan oleh Rafael yang baru memulai tindak kejahatan. Sekali mulai langsung tes 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 dan ternyata menewaskan Yuda semacam itu. Dan di situ yang membuat Rafael ya merasa bahwa dia berbeda saat ini guys. Dan di situ ya memang diakui oleh Romi gitu loh. Ya. Dan di situ sekali lagi bahwa Romi itu memang yang ketiga yang pengen diomongkan adalah keseriusan gitu loh. Jangan ngobrol yang tidak penting, yang harus serius. Nah, sementara Gani itu guys ya, bahwa saat ini dia tuh harus dirawat ya di rumah sakit ICU, dan tentunya ketika dia belum meninggal dia mau mengungkapkan hal yang sangat penting ya kepada Julian, dan juga di situ ada pengacaranya bahwa dia pengen minta maaf atas apa yang telah ia lakukan sehingga menjebloskan Julian, padahal Julian adalah orang yang tidak bersalah. Nah, Julian justru malah minta maaf kepada Gani di mana dia sempat memukuli Gani karena dia emosi. Nah, kemudian sementara itu membuat ya Gani itu mengungkapkan dia yang harusnya minta maaf ya kepada Julian, karena Julian adalah orang yang baik yang tidak bersalah dan dia tidak pantas untuk dimasukkan ke penjara semacam itu. Dan maka dari itu di hadapan semua polisi, semua para saksi, ya alasan Gani itu mengajaknya karena dia pengen minta maaf kepada Julian, bahwa Julian adalah orang baik semacam itu. Nah, oleh karena itu di hadapan semua orang, tolong percakapan ini dijadikan sebagai bukti ya, dijadikan sebagai rekaman ya, tolong direkam di situ di hadapan para polisi, di hadapan pengacara, semua orang di situ, karena Gani mau mengungkapkan hal yang paling benar, mengungkapkan sejujurnya ya, mengungkapkan hal kebenaran ya, supaya memang orang seperti Julian tidak dipenjara. Jadi memang ini dia mengungkapkan bahwa Gani itu ya, setelah Gani itu mau minta maaf, sekalian dia mau mengungkapkan dia minta maaf kepada Julian, dan dia mengungkapkan yang sebenarnya atas nama Gani itu memang dia mengakui tanpa adanya paksaan dari semua orang bahwa dia itu menyesal, dan atas nama Gani dia juga mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwa Julian tidak bersalah, bahwa bukan Julian yang telah menyekap Yuda, bukan ulahnya Julian semacam itu. Dan kemudian ketika dia berusaha untuk mengungkapkan lagi nih kira-kira apa selanjutnya pengen diungkapkan Gani, tiba-tiba dia langsung sesak Ganinya guys. Dia merasa kesakitan semacam itu. Dan ketika dia mau mengungkapkan kira-kira pelakunya, tiba-tiba dia ngerasa sesak semacam itu. Dan kemudian ternyata di situ Gani langsung tidak bisa mengungkapkan lagi nih guys ya. Padahal di situ sebenarnya Alpha itu pengen tahu kira-kira Gani pengen ngomong apa lagi semacam itu ya. Gani kira-kira mau ngungkapin apa semacam itu loh. Kira-kira siapa yang menjadi dalang dari penculikannya Yuda. Nah, ini kira-kira ulahnya siapa? Nah, ini yang bikin semua orang bingung nih guys ya, karena di situ Julian benar-benar pengen tahu kira-kira di balik semua ini itu ulahnya siapa. Nah, ternyata Gani belum bisa untuk mengungkapkan karena memang dengan keadaan dia yang terkena penyakit gitu loh guys, sudah stadium akhir, kanker stadium akhir menyebabkan dia itu tidak bisa banyak ngomong dan dia berada di ruang ICU dengan kondisi dia yang tidak sehat semacam itu. Nah, disitulah yang menyebabkan ya Julian dan juga Alpha ini pengen tahu yang sebenarnya ini ulahnya siapa, kira-kira siapa yang menyekap. Ternyata ketika dia belum mengungkapkan itu, tiba-tiba dia malah justru kayak gitu, dia tiba-tiba langsung sesak gitu loh. Jadi dia tidak bisa meneruskan perkataan dia nih guys ya. Dan Gani itu sendiri pun dia sebenarnya sangat menyesal atas perbuatan dia semacam itu. Dan di situ dihadapan oleh semua banyak orang,
bahwa disaksikan oleh polisi juga, memang Julian tidak bersalah. Julian harus bebas dari penjara. Karena orang sebaik Julian seharusnya tidak masuk penjara. Justru yang minta maaf itu adalah dari Gani itu sendiri. Namun apapun itu, ya, Julian sangat mengetahui bahwa mungkin dia butuh uang atau semacamnya sehingga membuat dia itu lupa diri. Dan dia mengetahui akan hal itu semua, bahkan Julian itu malah justru minta maaf loh. Ya, dan di situ ternyata dia langsung tiba-tiba meninggal nih guys, dan di situ membuat dokter ini berusaha untuk mengurus dia, berusaha untuk menyelamatkan Gani karena tiba-tiba dia langsung sesak gitu. Dia tidak berusaha untuk mengatakan yang sebenarnya itu adalah inisialnya Rafael atau siapa semacam itu. Dia tidak mengatakan hal demikian karena memang dia langsung sesak semacam itu. Nah, Julian itu nih guys ya harus ke depan karena dokter akan berusaha untuk menyelamatkan Gani, semoga Gani bisa diselamatkan. Nah, sementara Safira yang sedang menunggu di luar nih guys ya, dia sangat bingung apa yang sedang terjadi, kok lama banget gitu loh. Kira-kira Mas Julian mendapatkan bukti atau tidak ya bahwa Mas Julian tidak bersalah dari Gani, pengungkapan dari Gani itu sendiri. Makanya Safira itu benar-benar sangat sedih semacam itu. Dia lagi nungguin di depan ya ruang ICU. Nah, kira-kira ada progres apa yang didapatkan Alfa dan juga suaminya supaya suaminya bisa keluar dari penjara, semacam itu loh guys. Jadi di situ benar-benar dakdikdukser buat Safira yang sedang menunggu di mana keberadaan suaminya dan juga Alfa yang tidak kunjung keluar. Nah, ketika Alfa dan juga Julian ini keluar, kemudian Safira tanya kira-kira tadi ngomong apa saja. Nah, di situ Gani memberikan kesaksian ya di hadapan para polisi dan juga sudah direkam sebagai bukti bahwa Julian itu tidak bersalah. Nah, kemudian di situ membuat Safira pengen mendengar sendiri apa yang diucapkan oleh Gani dan apakah diperbolehkan Alfa. Nah, kemudian Alfa menunjukkan rekaman tersebut yang menyatakan Gani mengungkapkan di depan Julian dan depan para saksi, para polisi yang mana Julian itu tidak bersalah, bukan Julian yang telah menculik Yuda semacam itu. Nah, kemudian membuat Safira ngerasa bahwa ini cukup kan buat dibawa ke kantor polisi menunjukkan bahwa memang di situ Yuda tidak bersalah, Julian tidak bersalah atas penculikan yang dilakukan bukan Julian. Ya, mudah-mudahan saja menurut Alfa ini sangat cukup ya membuat Julian itu bisa keluar semacam itu. Namun yang pasti di situ harus mencari bukti lagi dari Dania. Nah, sementara itu dokter mengungkapkan di depan Alfa, Safira dan juga Julian bahwa ternyata Gani itu sudah tewas, meninggal. Dan ini bingung, belum mengetahui kira-kira siapa yang telah membunuh Yuda, menculik Yuda. Tiba-tiba ternyata Yuda itu memang masih hidup ya guys ya. Karena memang Dania menyembunyikan keberadaan Yuda. Jangan sampai Rafael itu tahu bahwa Yuda itu sengaja disembunyikan untuk tidak agar dia memang selamat, agar memang polisi tidak mencari Yuda dan agar Rafael tidak mencari Yuda, agar menewaskan Yuda lagi. Dia tidak mau membuat Yuda dalam masalah. Dan kemudian tiba-tiba di situ datanglah Stephen. Ray sengaja bilang untuk membatalkan pemakaman. Nah, kemudian menurut Dania bahwa pemakaman harus tetap ada. Kenapa? Karena ini demi keselamatan buat bosnya, supaya dia tidak dicari-cari polisi dan yang paling penting tidak dicari oleh Rafael. Karena jika Rafael tahu bahwa Yuda masih hidup, nyawanya akan sangat terancam. Dan oleh karena itu membuat Dania minta bantuan kepada Ray dan juga Stephen untuk mengabarkan bahwa pemakaman tetap akan dilakukan. Semakin banyak yang datang ini semakin bagus supaya banyak orang